Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinshinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita melihat ada seorang yang tanpa dia sadari menyerang Raja Surga Selatan dari belakang. Hal itu pun serta-merta membuat orang-orang yang berada di sana terlihat kaget. Apa yang terjadi? Ucap Cupatkai. Saya tidak tahu, tapi tiba-tiba Raja Surga dari Selatan tubuhnya tertusuk tombak es, teriak Bailang. Dari mana asalnya tombak itu? Ucap Yihu. Ini terasa familiar, ucap Guru Tangzan dan Xiaoyu kaget. Ya, dan itu sangat gawat, jawab Aosue. Anjir, aku terluka parah hanya dengan satu serangan saja. Siapa yang bisa membuatku jadi seperti ini? Teriak Raja Surga dari Selatan. Raja Surga, dahulu kala aku pernah bertemu 3 dari mereka, tapi sekarang kami tidak pernah berhubungan lagi. Karena kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang Raja Surga sekarang, aku tidak tertarik untuk mencari tahu, ucap seorang yang baru datang tersebut. Dan ternyata dia adalah Raja Naga kuno yang diseret jatuh ke retakan bumi oleh Aosue. Ternyata kakek tua itu lagi, dia masih belum mati, teriak Aosue. Hehehe, tentu saja aku belum mati. Jika kalian bisa keluar dari neraka, kau kira itu akan sulit bagiku, jawab Raja Naga kuno. Ternyata ini perbuatan seekor naga, akan tetapi kenapa tekanan aura ini terasa tidak biasa, gumam Raja Surga dari Selatan. Lalu dia pun segera mengeluarkan kekuatannya yang membuat tombak-tombak es yang menancap di punggungnya tersebut hancur dalam sekejap. Aku tak menyangka akan bertemu lawan kuat seperti ini di jalur iblis. Akan tetapi beraninya kau menyerangku dari belakang. Kau sungguh tidak tahu malu. Apa kau ingin merasakan kekuatanku ini? Setelah berkata demikian, Raja Surga dari Selatan pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Raja Naga kuno. Menghadapi serangan dari Raja Surga Selatan, sang Raja Naga kuno pun berteriak, beraninya kau menentangku, sepertinya kau memang mau mati di tanganku. Setelah kedua jurus itu beradu, ledakan dahsyat pun terjadi yang membuat semua orang yang berada di sana seketika terpental jauh dari sana. Jiwa tempur kakek naga ini sangat jauh lebih besar dariku. Itu benar-benar kuat. Serangan itu seperti monster yang bisa menelan langit dan matahari, ucap Aosue. Di sisi Sun Wukong, dia pun bergumam dalam hati, bangsa naga yang kutemui dulu semuanya penakut, tapi dia ini di tingkat yang jauh berbeda. Setelah ledakan itu mulai memudar, Aosue pun berkata, sudah selesai. Apakah pemenangnya sudah ditentukan di antara mereka berdua? Tak lama dari itu, di sana terlihat sang Raja Naga kuno telah memegang kepala Raja Surga dari Selatan sambil berkata, dia lawan yang cukup kuat juga. Dia berhasil bermain denganku cukup lama. Melihat Raja Surga dari Selatan yang dapat dikalahkan dalam sekejap itu, Aosue pun berkata, dasar Raja Surga yang tidak berguna. Selamat tinggal Raja Surga Selatan, ucap Sun Wukong. Apakah itu benar? Raja Surga Selatan telah mati, teriak Cupatkai seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Baguslah kalau begitu, jawab Yihu. Raja Surga dari Selatan memang sudah tewas, tapi naga yang membunuhnya sekarang menjadi masalah besar bagi kita, ucap Tangzan. Haha, Aosue dan kelompok bodohmu itu yang berkelana menuju ke Nirvana, sepertinya jumlahnya sekarang terlihat kurang, itu aneh. Lihat, aku sudah membunuhnya. Kalian harus berterima kasih kepadaku. Setelah keluar dari neraka, aku masih harus mencari kalian. Itu juga butuh usaha yang sangat keras. Dasar kelompok anak-anak nakal. Terutama kau Aosue, ucap Raja Naga kuno sambil menghancurkan kepala Raja Surga dari Selatan dan melihat ke arah Aosue. Aku punya beberapa pertanyaan dan kau harus menjawab dengan jujur. Jika kau berani membohongiku, kau akan mati, teriak Raja Naga kuno kepada Aosue. Apa yang sebenarnya kau mau? Tanya Aosue dengan ekspresi takut. Melihat tindakan Raja Naga kuno tersebut, Su Wuqing dan Sun Wukong pun bersiap untuk bertarung dan melancarkan sebuah serangan. Namun semua itu dengan cepat dihentikan oleh Guru Tangzan. Semuanya jangan ada yang bergerak. Mana sopan santun kalian?
Kakek naga kuno hanya ingin bertanya pada kita, apa kalian tuli? Untuk apa bertarung? Aosue, jawab dia dengan jujur, teriak Guru Tangzan. Melihat apa yang dikatakan oleh Guru Tangzan, Sun Wukong dan Su Wuqing pun terlihat bingung dan menghentikan tindakan mereka. Kalau dari semua naga yang kukenal, aku mengira kau adalah orang yang paling tak berguna, tapi sepertinya aku telah salah menilaimu. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya Raja Naga Kuno. Melakukan apa? Jawab Aosue cemas. Berhentilah berpura-pura. Saat itu ketika kau menyeretku ke neraka, jiwa ragamu bangkit ke tingkat yang berbeda, yaitu menuju ke tingkat puncak kekuatan naga, jiwa naga emas. Bagaimana kau bisa mencapai tingkat itu? Tanya Raja Naga Kuno. Mendengar itu, Aosue terlihat tidak percaya dengan apa yang dia dengar saat ini. Apakah itu benar? Aku pernah melakukan itu. Aku sendiri tidak sadar pernah melakukan itu, jawab Aosue. Apa? Kau tidak tahu? Teriak Raja Naga Kuno. Iya, aku tidak tahu sekarang. Aku kira aku akan mati, jawab Aosue ketakutan. Bisakah kau melakukannya lagi? Tanya Raja Naga Kuno kembali. Itu mustahil. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku tidak akan diam saja di sini, jawab Aosue. Apakah kau yakin kau tak berbohong padaku sekarang? Tanya Raja Naga Kuno heran. Tentu saja aku tidak akan bohong, jawab Aosue. Jadi kekuatan itu kau keluarkan tanpa kau sadari. Hehe, jadi kau melakukannya hanya dengan kebetulan saja. Aosue, kau benar-benar konyol. Ini membuat aku tidak menduganya. Kenapa harus kau? Teriak Raja Naga Kuno. Jangan salah paham, jiwa naga emasmu yang telah bangkit itu sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Masih akan sangat mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Tapi bakat tersembunyi itu membuatku jadi tertarik. Kau harus berusaha lebih keras dan melakukan itu sekali lagi untukku. Apakah kau paham? Sebelum itu tercapai, aku tidak akan membiarkanmu mati, ucap Raja Naga Kuno. Aku pasti akan menjaga dia dengan baik, jawab Guru Tangzan menyela pembicaraan Raja Naga Kuno. Jiwa emas apanya? Aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu. Jika kau mau melihatnya, cari saja naga lain untuk menunjukkannya padamu, teriak Aosue. Sayangnya tak ada siapapun yang bisa membuatku mengingatnya lagi. Kita akan bertemu lagi nanti, teriak Raja Naga Kuno sambil meninggalkan tempat tersebut dan menghilang dari pandangan. Menyaksikan itu, Aosue pun berkata, dia pergi. Ini sungguh aneh. Iya, sungguh manusia naga yang aneh. Tapi setelah dia pergi, sekarang kita bisa merasa lega, ucap Sun Wukong dan Su Wuqing. Bukankah dia itu yang mau mencuri sutra suci untuk menyembuhkan penyakit? Anehnya, tapi kenapa dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya pada Aosue? Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi baguslah, ucap Bailang dan Xiaoyu. Setelah kepergian kakek naga, Guru Tangzan mendekati Aosue. Kau mengingatkan dia pada seseorang. Bagaimana kau bisa tahu? Jawab Aosue. Aku cuma menebaknya, tapi mata kakek naga kuno tadi memancarkan kesedihan dan juga kekaguman. Aku yakin dia pasti sedang mengenang seseorang masa lalu. Dan kemungkinan dia akan mencarimu lagi untuk menggantikan orang itu, jawab Guru Tangzan. Mendengar itu, Aosue menjawab kalau dia tidak akan sudi melakukan itu. Yang terpenting, dengan begitu kurasa dia tidak akan mengejar kita lagi, setidaknya untuk sekarang, ucap Guru Tangzan. Setelah itu, terlihat Sun Wukong sedang melompat dan mendekati Bailang dan Xiaoyu. Kau pasti sang api sutra itu. Aku berterima kasih padamu, ucap Sun Wukong. Terima kasih untuk apa? Jawab Xiaoyu. Saat aku melintasi jembatan di alam baka, ada sebuah api yang menuntunku ke jalan yang benar. Jika tak ada api itu, maka aku pasti akan sama seperti manusia biasa yang harus melalui proses reinkarnasi. Walaupun aku sebenarnya super hebat, aku tahu kalau api itu sebenarnya adalah dirimu, ucap Sun Wukong. Aku sungguh tidak tahu soal itu, jawab Xiaoyu. Kau terus tertidur selama beberapa hari ini, apa kau tidak ingat? Ucap Bailang mengingatkan. Hehe, ciri unik dari sutra suci itu adalah mereka tidak akan sadar jika mereka sedang melakukan sesuatu. Aku Sun Wukong bersumpah akan melindungimu selama perjalanan kembali menuju ke Nirvana, ucap Sun Wukong kepada Xiaoyu. Mendengar itu, Bailang dan Xiaoyu pun mengucapkan itu bagus, terima kasih kembali Kak Wukong. Tak lama setelahnya kini terlihat Cupat Kai berlari dan memegang kaki Sun Wukong. Dengan berkata, Kak Wukong, sebentar lagi aku akan mati. Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Melihat tindakan Cupat Kai yang tidak normal tersebut, Sun Wukong pun menjawab.
Patkai, kau masih terlihat sangat sehat sekarang. Kenapa kau berkata begitu? Kau tidak tahu ceritanya, aku akan mati. Kenapa tidak ada yang peduli denganku? Ucap Cut Patkai sedih dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Namun ternyata semua di luar dugaan Patkai yang mengira Sun Wukong akan merasa iba dengan kondisinya tersebut saat ini. Kenyataannya kini Sun Wukong pun juga mengabaikannya dan berlari mendekati Guru Tangzan dan yang lainnya. Di sana Sun Wukong menceritakan kejadian saat dia mendapatkan kembali ikat kepala emasnya kepada Guru Tangzan. Dia mengatakan bahwa itu memang takdir karena dia menemukannya di pantai tanpa sengaja. Takdir memang punya rencananya sendiri, jawab Guru Tangzan. Ini adalah adik seperguruan terbarumu, ucapnya menambahkan. Mendengar itu, lalu Sun Wukong pun berkata kepada Bailang yang merupakan adik seperguruan Sun Wukong yang baru itu, "Apa kau tahu ada aturan yang diterapkan di kelompok ini saat kita menempuh perjalanan ke barat ini?" kata Sun Wukong kepada Bailang. "Aku tahu Kak Wukong dan aku sudah mengingat semuanya," jawab Bailang. "Bagus, sepertinya perjalanan kita kali ini akan lebih menyenangkan dari yang dulu," ucap Sun Wukong menyeringai. "Jangan lupa kalau kita sekarang juga punya satu harimau dan satu batu kecil," ucap Xiaoyu. "Aku prajurit batu kecil juga bersedia mengikuti kalian." Waduh, grup ini bertambah banyak lagi sekarang. Kalau begini terus, nenek-nenek tua penjual obat di pinggir jalan juga akan ikut bergabung dengan kelompok ini, ucap Aosui mengejek. Setelah itu, sekarang terdengar sebuah teriakan dari Cut Patkai yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya yang sedang melanjutkan perjalanan mereka. "Kalian semua mengabaikanku. Kenapa kalian tidak bisa lebih peduli sedikit denganku? Dasar kalian semua tidak punya perasaan. Kalau begini, satu-satunya cara adalah aku harus mengejar kalian." "Tunggu aku," teriak Cut Patkai sambil berlari mengikuti Guru Tangzan dan yang lainnya. "Apa kau masih tidak mau menjelaskan soal situasi ini?" tanya Guru Tangzan serius kepada Cut Patkai. "Baiklah Guru, aku akan menjelaskannya, tapi kumohon tolonglah aku Guru," jawab Cut Patkai. Sekarang Sin berpindah ke tempat Raja Naga Kuno. Di sana terlihat sebuah gubuk kecil yang dibangun di atas sebuah bukit. Ketika Raja Naga Kuno memasuki gubuk tersebut, dia disambut oleh anak kecil yang ternyata dia adalah perwujudan dari seekor Garuda. "Kakek, aku sudah lama sekali menunggumu. Kau pergi ke dunia manusia cukup lama. Bukankah kau pernah bilang kalau aura di dunia manusia itu membuatmu jadi sakit?" ucap bocah tersebut. "Tak perlu cemas, aku pergi ke sana hanya sebentar," jawab Raja Naga Kuno. "Orang tua yang hidup sendiri itu harus selalu menjaga kesehatannya. Aku sudah bawakan banyak makanan enak untukmu," ucap bocah tersebut. "Terima kasih," jawab Raja Naga Kuno, "kau selalu sangat memperhatikanku. Ini teh hangat, kakek kau terlihat sangat senang sekali. Apa di dunia manusia terjadi sesuatu yang bagus?" tanya gadis Garuda itu kembali. "Ada satu hal, namun seperti biasa kau pasti akan tertidur setelah baru mendengar sebentar ceritaku." "Selalu saja begitu, kau adalah burung raksasa dengan kesabaran paling pendek yang pernah aku kenal," ucap Raja Naga Kuno. "Aku akan jamin kali ini aku tidak akan tertidur saat mendengar ceritamu," jawab bocah Garuda tersebut. "Aku bertemu manusia naga yang memiliki jiwa naga emas. Dia mirip sekali dengan teman lamaku," ucap Raja Naga Kuno. "Aku tahu itu pasti naga kuno lain dari zaman dulu. Dia pasti sudah meninggal," jawab bocah Garuda. "Kau benar, dia sudah meninggal hampir 1000 tahun yang lalu. Namun kini dia kembali muncul dalam diri seseorang yang lain bersambung." Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.